Halo semuanya, di Curhat Investasi kali ini saya akan jawab pertanyaan dari Bro WR. Bro WR ini DM ke Instagram Diskusi Investasi, nanya gini, "Halo Min, mau nanya untuk saham RALS sama Sril ke depannya gimana ya? Apakah bagus untuk di hold? Terus untuk saham teknologi seperti Envy, apakah layak untuk dibeli sekarang melihat ke depannya punya prospek yang cerah?" Oke, jadi secara garis besar Bro WR ini nanya tentang 3 saham, yaitu RALS, Sril, sama Envy. Nanya kira-kira ke depannya gimana, apakah bagus investasi di saham-saham ini. Oke, saya akan coba lakukan analisa fundamental sedikit. Yang pertama itu saham RALS. Jadi RALS ini, kalau untuk teman-teman yang belum tahu, RALS adalah Ramayana Lestari Sentosa. Pasti kita udah cukup familiar ya, namanya Ramayana. Ramayana ini bisnis utamanya adalah toko retail penjual pakaian. Tokonya sih udah banyak, di kota-kota besar ataupun di daerah. Jadi RALS ini kalau kita lihat harga hari ini 565, ini harganya udah relatif murah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi harga hari ini itu sudah kembali seperti ke harga tahun 2015 atau 2016. Dari 2016, 500-600an, dia naik ke 1200 di sekitar Desember 2016. Lanjut lagi di puncak tertingginya itu di sekitar 1800 di Maret 2019. Kemudian harganya turun ya, jadi 565. Jadi kalau lihat dari rata-rata history, harga saat ini sudah cukup murah. Tapi bener gak sih, harga murah ini itu layak dibeli? Nah, karena saya adalah seorang value investor, saya pasti ngelihat net income sebuah perusahaan. Jadi value sebuah perusahaan itu adalah net income-nya. Kalau kita lihat di 2018 dan 2019, keuntungannya cukup oke, 587 miliar dan 648 miliar. Dari 2018 ke 2019 ini mengalami kenaikan belasan persen, ini cukup oke. Tapi kalau di 2020, kuartal pertamanya cuma 13 miliar. Artinya annualize-nya itu di sekitar 53 miliar. Nah ini turun drastis dibanding 2019, turun lebih dari 90%. Tapi, kalau kita lihat di sini, laba 2018 dan 2019 ini gede banget di kuartal kedua. Kenapa? Karena biasanya toko-toko retail seperti Ramayana ini rame ketika musim lebaran. Yang mana lebaran di 2018 dan 2019 itu jatuh di kuartal kedua. Begitupun untuk 2020, jadi sebaiknya kita wait and see, tunggu laporan keuangan di kuartal kedua 2020. Kelihatan jelas banget kalau Ramayana ini mengalami penurunan laba sehingga diikuti dengan penurunan harga sahamnya. Itu related ya, karena ketika laba perusahaan kecil maka harganya pun akan turun. Kemudian kita lihat market cap-nya ini di sekitar 4 triliun. Small cap ya, kalau di bawah 10 triliun bisa dibilang small cap. Lanjut, kemudian kita lihat price to book value dan PE ratio. Price to book value 0,96. Tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal, masih di bawah 1. Kemudian untuk PE ratio-nya 6,87. Dari PE ini cukup oke karena di bawah 10 ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita lihat debt to equity ratio, utangnya. Nah, kalau kita lihat di sini, hutangnya tidak ada. Jadi ini salah satu poin bagus untuk RALS. Kemudian kalau lihat dari profitability, return on equity-nya 13,9%, which is good di atas 10%. Tapi net profit margin-nya hanya 1,5%. Ini tergolong kecil. Jadinya dengan jualan baju, keuntungan bersih yang didapatkan itu kecil sekali, 1,5%. Kemudian untuk dividennya, terakhir membagikan dividen itu di 12 Juni 2019, 8,9%. Kalau dibandingkan dengan harga sekarang. Ini cukup besar ya. Tapi saya rasa untuk dividen di 2020 ini mungkin tidak akan sebesar ini karena manajemen pastinya akan lebih berhati-hati ya, lebih baik menyimpan cash. Oke, secara keseluruhan RALS ini oke kalau misalkan Mas Bro WR mau hold, tapi asalkan harus sabar. Karena sepertinya masih akan sideways mengingat laba Q1, Q2 mungkin akan cukup tertekan karena PSBB dan karena COVID ini atau karena hal-hal lain. Tapi kalau misalkan untuk jangka panjang beberapa tahun ke depan, oke, saya rasa harganya sih bisa ke 900 atau ke 800 sih saya rasa masih bisa. Kemudian kalau untuk jangka panjang, saya sih agak ragu ya dengan RALS ini. Karena kalau kita lihat tantangan atau ancaman dari e-commerce atau dari retail-retail online itu sudah sangat terlihat nyata.
Sehingga kalau Rails ini tidak melakukan pembaharuan, tidak melakukan inovasi ke arah situ, sepertinya Rails akan cukup sulit untuk bertahan dan melawan mereka. Jadi untuk investasi jangka panjang, saya sih masih belum melirik Rails. Itu aja tentang Rails. Kita lanjut ke saham berikutnya yang di-request, yaitu Sril. Sril itu, kalau untuk teman-teman yang belum tahu, Sril itu Sri Rejeki Isman. Jadi industrinya adalah garment, tekstil. Bikin benang, jualan benang, hingga proses penjahitan sampai dijual baju atau pakaian. Secara umum, harganya saat ini 198 dibilang sudah diskon, ya lumayan terdiskon karena rata-rata di tahun-tahun sebelumnya itu di sekitar 300-an. Kemarin sempat turun ke 120, hari ini 198, closing di 198. Nah, sebetulnya Sril ini menjadi salah satu saham yang saya pantau karena value-nya yang cukup murah. Kalau kita lihat, net income-nya ini terus naik dan relatif stabil ya. Dari 2018 ke 2019, 1,2 triliun. Kemudian di 2020, annualized-nya 1,8 triliun. Balik lagi, kesimpulannya sih saya masih akan menunggu di kuartal kedua. Karena kelihatannya baru akan kelihatan impact COVID dan PSBB ini di 2020 kuartal kedua. Market cap-nya 4 triliun, sama, kurang lebih small cap. Lalu untuk price to book value-nya 0,4, ini cukup bagus, di bawah 1, bahkan di bawah 0,5. Kemudian untuk PE ratio-nya 3,16, ini juga bagus ya. Jadi melihat kedua rasio ini, saya bisa kasih tahu kalau misalkan Sril ini adalah saham under value. Dengan keuntungan yang stabil dan terlihat relatif menanjak ya. Ini hal yang bagus. Lanjut, kita lihat lagi debt to equity ratio-nya. Nah, disinilah poin kenapa saya belum masuk ke saham Sril. Karena debt to equity ratio-nya 1,49, lebih dari 1, yang mana ini cukup berbahaya ya. Batasnya biasanya sih 1. Jadi kalau misalkan Sril bisa melunasi beberapa hutangnya jadi 1, mungkin baru akan menarik untuk saya. Lalu untuk return on equity 12,6%, bagus di atas 10%. Net profit margin-nya juga di bawah 10%, sama kayak Rails tadi 8,9%. Dari sisi return on equity cukup oke, tapi net profit margin-nya terlihat agak kurang ya, karena di bawah 10%. Lanjut untuk dividen, dividennya Rp1 baru dibayar kemarin, 16 Juli kemarin ya. Ex-date-nya 16 Juli, dividen yield-nya 0,5%. Ini kecil sekali, tapi saya cukup mengerti kenapa manajemen membagikan dividen yang kecil. Pertama, pastinya karena lagi jaga-jaga cash ya, karena lagi musim-musim seperti ini, rawan sekali perusahaan yang, apalagi perusahaan yang punya hutang besar ini pasti mau melunasi hutang dan membayar bunganya dulu. Makanya berdampak ke dividen yang kecil. Secara garis besar, Sril ini saham yang under value, tapi saya masih wait and see juga laporan keuangan kuartal kedua di 2020, dan kalau misalkan melihat hutangnya sekarang, saya rasa harga wajarnya di sekitar 300, tidak jauh. Tapi seandainya Sril ini bisa melunasi hutang-hutangnya, atau setidaknya bikin rasio hutangnya di bawah 1, saya rasa bisa dihargai 400-500. Untuk jangka panjang asalkan sabar, oke kalau masuk Sril. Lanjut, yang ketiga adalah saham NV. NV ini adalah saham NV Teknologi Indonesia, bergerak di bidang IT, khususnya di bagian bidang keamanan IT. Kalau kita lihat, harganya per penutupan hari ini di 29 Juli adalah 107. Kalau kita lihat data panjangnya, keseluruhannya, saham ini baru ada data dari 2019, artinya dia baru IPO di pertengahan 2019. Jadi, saya harus ngomong, saya belum bisa analisa banyak untuk saham ini, karena datanya masih relatif sedikit ya. Kalau kita lihat di laporan net income-nya, ini masih terlihat up and down. Kalau 2019 untung, tapi di 2020 kuartal pertama ini rugi 7 miliar. Kita lihat aja ntar di kuartal kedua seperti apa. Terus market cap-nya 193 miliar. Ini tergolong kecil sekali, sehingga agak mudah digoreng ya. Kalau kita lihat dari IPO itu di harga 500-an, sempat naik ke harga 3.000 di November 2019. Terakhir sekarang dibanting di 107. Ya bayangin aja kalau misalkan beli di 3.000, sekarang harganya 100 kan udah turun berapa persen. Price to book value 0,6, PE ratio 341. Ya ini pasti karena earningnya kecil ya. Jadi saya ngeri juga nih kalau beli saham yang baru-baru IPO seperti ini. Lanjut lagi, profitability-nya, return on equity-nya 0,2%, net profit margin-nya minus karena rugi. Dividen juga belum ada datanya di Stockbit. Oke, jadi mungkin nggak panjang-panjang ya tentang ini. Saya sih intinya saya belum bisa analisa lagi tentang NV dan saya belum berminat beli saham NV.
Kalau ditanya ke depannya saham teknologi ada prospek, ya prospeknya bagus saham teknologi, karena kalau kita lihat di bursa US, itu saham teknologi gila-gilaan. Tapi di Indo sepertinya belum. Jadi masih wait and see aja untuk saham NV ini. Oke, mungkin itu aja untuk menjawab pertanyaan Bro WR. Thank you Bro WR sudah nanya. Kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan DM lagi. Oke, mungkin sementara itu aja. Thank you buat yang udah nanya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, boleh langsung aja DM di Instagram atau komen di YouTube. Analisa atau masukan yang barusan saya lakukan, ini disclaimer on ya. Keputusan ada di tangan masing-masing investor. Saya hanya coba memberikan masukan yang mungkin bisa membantu teman-teman semua dalam mengambil keputusan. Happy investing, semoga profit lalu. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.